Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah duha kali ini kita akan mengkaji sejarah 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukanlah dongeng belaka. Mari kita pelajari bagaimana karakter sahabat-sahabat Rasulullah ini sehingga dijamin melalui hadis Rasul bahwa mereka akan masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat setia Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam yang didakwahkan Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang ikut memeluk Islam karena ajakannya. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, juga ayah dari Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar juga adalah sahabat yang dipilih Rasulullah untuk menemani hijrah ke Madinah. Dan perjalanan hijrah ini tidaklah mudah. Dalam perjalanannya Abu Bakar sampai digigit ular karena membela Rasulullah agar jangan sampai celaka digigit ular. Lalu Abu Bakar juga mencarikan susu kambing ya untuk minuman Rasulullah. Abu Bakar juga yang membebaskan budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kelak Bilal bin Rabah ini menjadi muazzinnya Rasulullah. Abu Bakar berasal dari keluarga bangsawan terhormat, pedagang yang jujur dan gemar bersedekah. Bahkan beliau pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Abu Bakar adalah khalifah Islam yang pertama sepeninggal wafat Rasulullah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, mendapat gelar Al-Faruq atau pembeda, yaitu membedakan kebenaran dan kebatilan. Sebelum masuk Islam, Umar sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau tersentuh masuk Islam setelah mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca Al-Quran surat Toha. Setelah masuk Islam, Umar berjanji akan selalu membela Nabi. Umar memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa dan sangat pandai berperang. Umar adalah khalifah kedua pengganti Abu Bakar. Umar memimpin dengan tegas dan adil, namun hidup dalam kesederhanaan. Khalifah ini pernah memikul sendiri makanan untuk diberikan pada rakyatnya, bahkan dimasakkan hingga matang. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, memiliki julukan Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya. Utsman menjadi menantu Nabi untuk kedua putrinya. Pertama menikah dengan Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, lalu Utsman menikahi Ummu Kulsum, putri Rasulullah. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama dan sangat pemalu. Beliau adalah khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Utsman ini adalah pemimpin yang tegas dan adil yang juga hidup sederhana walaupun dia termasuk orang yang kaya raya. Dalam masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Utsman membukukan mushaf Al-Quran yang menjadi acuan umat Islam sampai sekarang, yang disebut dengan Mushaf Rasmul Utsmani. Utsman juga pernah membeli sumur dari seorang Yahudi dengan harga 10 kali lipat agar airnya digunakan oleh kaum muslimin secara gratis. Karena pada saat itu kaum muslimin yang hendak menggunakan air itu harus membayar pada Yahudi tersebut. Hingga sekarang sumurnya masih ada. Dan keutamaan Utsman adalah memberikan seluruh isi gudang makanannya saat kaum muslimin mengalami paceklik. Yang keempat adalah
Ali bin Abi Thalib. Ali adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha, atau yang pertama dari kalangan anak-anak. Masa remajanya dihabiskan untuk mengikuti majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zamannya Ali menjadi ahli tafsir dan pakar hukum. Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Dikaruniai putra yang bernama Hasan dan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Ali dikenal keberaniannya menggantikan Rasulullah untuk tidur di ranjang beliau saat hendak hijrah. Dan Ali adalah khalifah keempat yang menggantikan Utsman bin Affan. Sahabat yang kelima yang dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah. Masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Ia adalah orang ke-8 yang pertama masuk Islam. Ibu dan keluarganya tidak menerima Thalhah masuk Islam. Thalhah bersama Abu Bakar pernah diseret hingga terluka oleh seorang Yahudi bernama Naufal bin Khuwailid. Peristiwa ini menyebabkan keduanya mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Ketika perang Uhud, Thalhah mendapat gelar Asyahidul Hayy, artinya syahid yang hidup, karena banyaknya luka yang diderita namun Allah masih mengizinkan untuk hidup. Thalhah juga dikenal dermawan dan sering mencukupi kebutuhan orang lain. Thalhah wafat pada usia 60 tahun. Sahabat yang keenam adalah Zubair bin Awam yang mendapat julukan Hawari atau pembela Rasulullah. Zubair rajin menuntut ilmu, pekerja keras, dan pandai menunggang kuda. Saat hijrah ke Madinah, Zubair bersama Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib hijrah secara terang-terangan karena keberaniannya. Sedangkan yang lainnya berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Di saat perang Badar, Rasulullah melihat malaikat Jibril datang dan memerangi kaum kafir dengan memakai baju dan sorban seperti yang dipakai Zubair bin Awam. Bayangkan saja, malaikat sampai meniru apa yang dipakai oleh Zubair bin Awam untuk membela kaum muslimin. Pernah diminta Rasulullah untuk menjadi mata-mata dalam perang Khandaq. Nabi bersabda, setiap nabi memiliki pembela atau hawari, dan pembelaku adalah Zubair. Zubair adalah pedagang yang dermawan, memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Sepertiga harta peninggalannya disedekahkan. Pernah juga menjual rumah seharga 600.000 dinar dan seluruh hasil penjualannya diinfakkan. Dan Zubair bin Awam wafat pada usia 64 tahun. Sahabat yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf, terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya. Sosok yang pandai dalam jual beli. Setiap usaha bisnisnya selalu mendapatkan keuntungan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu." Hadis riwayat Al-Hakim. Abdurrahman berkata, "Kalau bisa aku ingin masuk surga dengan melangkah atau berjalan kaki." Abdurrahman bin Auf mencukupi segala kebutuhan para istri Rasulullah, baik ketika Rasulullah masih ada maupun ketika Rasulullah sudah wafat, dan mengadakan pengawalan bagi ummahatul mukminin termasuk ketika berhaji. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun. Yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah pemanah yang ulung. Sejak kecil gemar memanah dan membuat busur sendiri. Ternyata keislamannya ditentang oleh ibunya sendiri. Tapi Sa'ad tetap lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sa'ad dikaruniai Allah kekayaan yang banyak dan gemar sedekah. Ia memiliki doa yang manjur dan mustajab,
Semua doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Sa'ad wafat pada usia hampir 80 tahun. Saat wafat dikapani dengan jubahnya yang dipakai saat perang Badar. Karena begitulah wasiatnya kepada anaknya agar ketika ia wafat dia memakai baju yang dipakai saat perang Badar. Yang kesembilan adalah Sa'id bin Zaid. Masuk Islam saat berusia 20 tahun. Menikah dengan Fatimah binti Khattab atau adik Umar bin Khattab. Beliau dan istrinya menjadi perantara hidayah bagi Umar untuk memeluk agama Islam. Sa'id bin Zaid tekun beribadah, mempelajari Al-Quran, dan hidup sederhana. Saat perang, Sa'id memilih menjadi prajurit biasa, padahal diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan. Jika ada sedikit harta, selalu diinfakkan ke Baitul Mal, kecuali sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah kepercayaan umat pada masanya. Nama lengkapnya Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka terkena pecahan besi. Abu Ubaidah mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah dengan giginya. Besi itu tercabut bersamaan dengan tercabut pula 2 gigi depannya, sehingga banyak yang mengenalinya karena giginya ompong. Pernah dikirim 4.000 dinar oleh Umar bin Khattab, namun uang itu segera dibagikan ke masyarakat. Abu Ubaidah meninggal terkena wabah penyakit yang mematikan di daerah Amwas, Yordania. Pada waktu itu beliau sedang bertugas bersama pasukannya di daerah tersebut. Khalifah Umar waktu itu sudah memerintahkan agar Abu Ubaidah keluar dari daerah yang terkena wabah. Tapi Abu Ubaidah tetap dalam pendiriannya karena dia ingin tetap bertugas di daerah tersebut. Akhirnya beliau pun wafat terkena wabah penyakit tersebut. Beliau wafat pada usia 58 tahun dan dikuburkan di daerah Syam. Nah, setiap sahabat Rasulullah memiliki potensi dan karakter yang berbeda. Namun, semua bisa masuk surga dengan potensi yang dimilikinya. Semoga kita bisa meneladani amalan soleh yang dilakukan para sahabat Rasulullah, karena kita pun tentunya menginginkan surga sebagai akhir dari perjalanan kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.